Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad bin Abdillah alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin azani Allah wa iyyakum, berjalan menuju masjid tentu banyak fadilahnya yang dikhabarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi Anda sebagai seorang laki-laki. Seorang laki-laki wajib hukumnya mendatangi masjidnya Allah Subhanahu Wa Taala untuk melaksanakan solat yang wajib, solat 5 waktu. Ketika seseorang Muslim tidak solat ke masjid ketika mendengarkan azan, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la salatullah, tidak ada solat baginya. Ya, bahkan seorang buta, Abdullah bin Ummil Maktum, beliau adalah buta. Ya, kemudian beliau minta uzur kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih. Kemudian Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, hal sami'ta nida, apakah kamu mendengar azan? Qala na'am. Abdullah bin Ummil Maktum mengatakan, iya wahai Rasulullah. Qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fa'ajib, maka ijabahlah azan tersebut. Artinya seorang buta yang tidak bisa melangkah ke masjid karena tidak nampak, masih ditekankan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mensahuti azan, apalagi orang-orang yang sehat, apalagi orang-orang yang memiliki waktu lapang, maka tidak ada satupun uzur syar'i mengatakan seorang laki-laki untuk solat di rumahnya. Berbeda dengan seorang perempuan, tentu fadilahnya kata Nabi SAW lebih baik dia solat di rumah daripada di masjid. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam riwayat Sahih Muslim dibawakan dalam kitab Babu Fadlil Masyi ilal Masjid yang dikarang oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, membawakan sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis ini dari Abi Hurairah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala meridhoinya. Qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man tatahhara, barang siapa yang bersuci fi baitihi, di rumahnya, ingat dia bersuci di rumahnya, summa madha ilal baiti min buyutillah, kemudian dia pergi ke rumahnya Allah Subhanahu Wa Taala, yakni masjid, liyaqdi faridatan min faradillah, mereka dia menunaikan kewajiban dari kewajiban Allah Subhanahu Wa Taala, solat 5 waktu. Kanan khutuwatuhu, adalah setiap langkahnya, ihdaha tahattu khati'ah, satu langkah menghapuskan dosa-dosanya, wa ukhra tarfa'u darajah, dan langkah yang lain mengangkat derajatnya. Subhanallah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam dalil ini tentu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan berwudu seyogyanya di rumah, bukan di masjid. Man tatahhara fi baitihi, ya, barang siapa yang berwudu di rumahnya. Tentu ketika kita mau melangkah ke masjid, ketika ingin kita dapat fadilah ini, tentu kita berwudu di rumah. Sebagaimana yang dikabarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, summa madha ila baitin min buyutillah, setelah kita berwudu di rumah, kita berjalan menuju rumahnya Allah Subhanahu Wa Taala, liyaqdi faridatan min faraidillah, untuk melaksanakan perintah dari perintahnya Allah Subhanahu Wa Taala, salat tentunya. Subhanallah, fadilahnya besar kaum muslimin. Karena khutwatuhu, ya, setiap langkahnya mengandung pahala, satu langkah menghapuskan dosa-dosanya, satu langkah mengangkat derajatnya. Ini fadilah besar ketika kita melangkahkan kaki kita menuju masjidnya Allah untuk melaksanakan solat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu kita berwudu di rumah sebagaimana yang dijelaskan tadi. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bagi Anda yang sering solat di rumah beralasan dengan fatwanya penjelasan para ulama Asy-Syafi'iyah tentang solat laki-laki tidak wajib di rumah, ini tidak benar. Ya, ini tidak benar. Malah sebagian mazhab Syafi'i sendiri, pendapat Imam Syafi'i lebih utama
sholatnya di masjid, di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Disayangkan sebagian kita yang mengambil pendapat ini akhirnya tidak menjadi alasan bagi dia untuk tidak sholat berjamaah di masjid. Padahal fadilah sholat di masjid adalah sangat besar dan anjuran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan hadis yang lain, malah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengancam orang-orang yang tidak mau ke masjid melaksanakan sholat berjamaah dibakar rumahnya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tentu keutamaan melangkahkan kaki menuju rumahnya Allah Subhanahu Wa Taala sangatlah besar. Maka dari itu ambillah fadilah ini, kita mendapat pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.